dari apa yang disampaikan oleh para anggota, sebetulnya semua memiliki ekspektasi yang sangat tinggi kepada Pak Menteri, bahwa ada terobosan-terobosan yang bisa dilakukan oleh Pak Menteri dalam kaitan dengan bagaimana memperbaiki kinerja Kementerian Agama, baik dari aspek layanan keagamaan maupun dalam hal pendidikan. Nah, ini tantangan terbesarnya sebetulnya Pak Menteri, soal pendidikan, terutama pendidikan keagamaan. Pak Wamen saya kira tahu bahwa postur anggaran kementerian kita dalam hal pendidikan memang tidak menunjukkan postur yang berkeadilan. Dan ini tantangan buat Pak Menteri untuk sama-sama kita mencari solusi terkait dengan anggaran pendidikan itu. Secara nasional dalam APBN kita, kementerian untuk anggaran pendidikan itu 550 triliun. 550 triliun. Ya. 81,5 triliun itu belanja pemerintah pusat melalui Kemendikbud, dan 55,9 triliun itu di Kementerian Agama yang dibagi untuk pesantren, madrasah, baik madrasah swasta maupun madrasah negeri. 299 triliun itu ditransfer ke daerah, yang itu menjadi domain dari Dinas Pendidikan. Jadi bisa kita bayangkan, anggaran hampir 350 triliun itu semua dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan plus Dinas Pendidikan, yang itu SMP, SMA, SD, dan lain-lain. Sementara 55 triliun untuk Kementerian Agama itu dibagi seluruh Indonesia untuk MI, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, perguruan tinggi agama Islam baik swasta maupun negeri, dan pesantren. Ini ada ketimpangan, ketidakadilan anggaran pendidikan yang seharusnya saya kira tantangan Pak Menteri untuk bagaimana kita mencarikan solusi agar pendidikan kita ini diperlakukan dengan penuh kesetaraan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya tentu fenomena yang disampaikan oleh Pak Menteri. Coba bayangkan, misalnya Pak Menteri, anggaran untuk KIP kuliah di bawah Kementerian Agama, di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, PIP kuliah atau PIP lah 17 juta. Sementara Kementerian Agama hanya 2 juta siswa. Beasiswa bidik misi atau KIP kuliah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu 1.108.000. Pak Dirjen Pendis hanya dapat 56.000. Padahal latar belakang sosial ekonomi yang masuk melalui Kementerian Agama, baik madrasah maupun pesantren, itu kami pastikan itu kelas menengah ke bawah. Jadi oleh karena itu Pak Menteri, termasuk juga soal, saya terus terang saja didatangi oleh teman-teman yang guru PAI. Guru PAI menyampaikan beberapa kali kepada kami, mereka kan bekerja di sekolah-sekolah yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi secara administratif ada di bawah Kementerian Agama. Mereka diperlakukan dengan melihat secara langsung bagaimana guru-guru di bawah Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Pendidikan jauh lebih baik pelayanannya dalam hal kesejahteraan dibandingkan di bawah Kementerian Agama. Sehingga saya kira ini lucu sekali. Misalnya untuk pegawai pemerintah melalui perjanjian kerja, kita hanya
tadi disebutkan oleh Pak Menteri, 9.464 melalui P3K. Sementara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 1 juta, Pak Menteri. Jadi ada yang salah nih. Dalam hal, Pak Menteri sering bicara di mana-mana tentang apa yang disebut dengan semua warga negara harus diperlakukan sama. Dalam hal pendidikan dan pelayanan pendidikan tidak boleh dibedakan antara lembaga di bawah Kementerian Agama dengan lembaga di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk itu Pak Menteri, ya ini karena kita bicara soal anggaran, apa yang sudah dilakukan oleh kita pada beberapa tahun yang lalu, Pak Menteri harus punya terobosan untuk bagaimana mengangkat pendidikan di bawah Kementerian Agama, baik itu madrasah, pesantren, sekolah-sekolah di bawah Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, itu diperlakukan sama dalam konteks pelayanan pendidikan. Dengan anggaran yang cuma 55 triliun dibandingkan dengan 350-an lebih triliun yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan, saya kira ini ada ketimpangan. Pak Menteri, mohon kiranya untuk mencari terobosan, entah itu melakukan, kan sama-sama nih anak muda nih yang ngurusin pendidikan. Di Kementerian Agama, Gus Yakut, anak muda, di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Mas, kalau itu Mas ya, Mas Nadiem, kalau ini Gus gitu. Jadi saya kira ini harusnya menjadi kolaborasi yang baik, ya, untuk bagaimana mencari terobosan-terobosan di dalam pengelolaan pendidikan kita. Kementerian Pendidikan di bawah Kementerian Agama tidak boleh diperlakukan secara tidak adil. Ini saatnya Pak Menteri yang sama-sama muda, Gus Menteri dan Mas Menteri, duduk bersama membicarakan tentang pendidikan. Saya kira kami serahkan kepada Gus Menteri untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan teman-teman. Silakan.